Oke. Jadi kita tidak bicara lagi tentang tupoksi. Kita tidak bicara lagi tentang job. Kita tidak bicara lagi fenomena di permukaan. Kita lebih pada momen-momen kontemplasi sebetulnya. Kita lebih kepada momen aspirasi. Kita lebih kepada momen-momen perasaan yang paling dalam. Kita lebih banyak bicara berdialog dengan diri kita sendiri. Kita berbicara tentang aspirasi kita. Ini ilmu yang ada pada diri kita semua, tinggal digali, tinggal diangkat ke permukaan. Jadi kalau kita lihat sepintas tadi, maka Anda ada di sini, pertama ada komitmen untuk keterhubungan. Mungkin ada pengalaman di dalam menjalankan tugas Anda, di mana keterhubungan itu belum terjadi. Interkoneksi antar saya, dia, mungkin ada batas-batas yang selama ini berjalan. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugas manajerial diperlukan kolaborasi. Kalau saya tidak lihat ini, mau fokus, mungkin belum fokus, ingin mendengarkan lebih banyak daripada selama ini saya bicara terlalu banyak. Selama ini saya hanya menginstruksi, hanya mengatakan kau, tidak pernah melihat saya seperti apa. Terkadang mungkin selama ini ingin memahami diri, mungkin selama ini merasa bahwa dirinya is the best, orang lain kurang bagus, sehingga dengan mudahnya saya mengatakan bahwa Anda seperti ini, saya seperti ini, dengan alasan apapun. Ada kata kolaborasi, ingin memahami bagaimana manajerial. Mungkin momen-momen itu kita perlukan. Tadi ada kata bahasa pertama, change, perubahan. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini sebetulnya saya hanya mau perkenalkan dulu tentang sebuah teori yang kita kenal dengan U theory. Setelah system thinking, kita masuk kepada U-lab. Lalu kita solo, di situ momen-momen kontemplasi, momen-momen di mana Anda berdialog dengan diri Anda, berdialog dengan alam semesta. Berarti sebelum ke kantor kita, identitas diri dulu penting sehingga kita bisa membentuk identitas perusahaan. Kriteria pertama. Yang kedua, memaintain kapital mereka kepada maintain bagaimana menjaga kembali, bagaimana menciptakan kapital itu ke arah bagaimana perkembangan dan pertumbuhan perusahaannya. Kantor apapun yang tidak mencoba melihat fokus terhadap pengelolaan keuangannya, maka juga tidak lama kemudian akan jatuh. Endingnya adalah siapa engkau dan apa tugas kita. Kira-kira begitu skenarionya. Oleh karena itu maka bagaimana membentuk atau membuat seseorang menjadi membuka open mind dulu. Membuka cakrawala dulu. So kalau kita tidak membuka cakrawala, mohon maaf, maka agak sulit untuk masuk. Pertanyaan yang kedua adalah, ada apa dengan teori U sehingga dibuat teori ini? Lalu bagaimana menerapkannya dalam perangkat daerah? Tapi kalau menurut saya, karena ini ilmu terlalu umum, maka bagaimana menerapkannya di dalam sistem negara, bagaimana menerapkannya di dalam rumah tangga kita, bagaimana menerapkannya kita sebagai bagian daripada masyarakat, dan bagaimana menerapkannya kita sebagai khalifah di muka bumi. Lalu dalam kondisi seperti apa pendekatan teori ini dapat digunakan secara optimal, dan hal apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas materi ini adalah sebuah perubahan. Saudara-saudara sekalian, saya terlibat di sini 2012. Jadi sebetulnya teori U atau U teori ini adalah sebuah teori yang berkembang sejak tahun 1968. Ini barang lama sebetulnya. Di mana setelah Perang Dunia Kedua, maka hampir seluruh negeri, hampir seluruh pemerintahan negeri bertumpu pada bagaimana meningkatkan ekonomi. Maka terjadi begitu pertumbuhan ekonomi dengan berbagai sistemnya. Lalu muncul kekhawatiran para ilmuwan-ilmuwan, terutama di MIT, kemudian Otto Sommer, mereka berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu dahsyat tanpa dipikirkan, karena yang diolah pasti adalah sumber daya alam. Maka pertumbuhan ekonomi pada saatnya menjadi bermasalah kalau kita tidak mencoba mengembangkan satu pola pikir namanya sustainable development. Dalam pandangan selanjutnya, di dalam membangun pembangunan berkelanjutan, maka semua manusia terlalu banyak terjebak dengan cara berpikir di dalam yang hanya melihat gejala di permukaan tanpa namanya deep dive. Muncullah teori ini, teori U, di mana tahun 2011 saya direkomendasi oleh, ini keterlibatan saya pertama, direkomendasi oleh Ibu Mari Pangestu, Menteri pada saat itu Menteri Pariwisata. Lalu beberapa dari kementerian, sekarang teman-teman saya banyak jadi dirjen, Tantowi Yahya yang dari media, dari beberapa LSM, pejabat saya dengan Basuri, adanya Ahok dan seterusnya.
kita ke MIT mempelajari teori ini. Next, kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa dia nggak penting? Di dalam sistem birokrasi, ternyata kita terlalu banyak terjebak. Mereka melihat bahwa kenapa ada satu perusahaan, satu organisasi yang bisa berjalan beratus-ratus tahun, tapi kenapa ada perusahaan yang hanya berjalan beberapa tahun, bahkan ada perusahaan yang baru dibangun, tapi tiba-tiba tidak jalan. Jadi, di dalam memanage itu, pimpinan, staf, siapapun, harus membuka diri terhadap hal yang kita tidak ketahui. Kondisi hari ini dan kondisi besok berubah. Oleh karena masalah harus membuka diri, harus membuka tentang terjalannya masuknya beberapa perubahan-perubahan berikut. Terkoneksi antara diri saya, diri orang di sebelah, diri ke diri tidak cukup. Dari diri saya ke diri saya, tapi diri saya harus terkoneksi ke diri orang lain, tapi diri orang lain terkoneksi dengan alam semesta di mana dia berada. Ternyata perusahaan yang seperti Ampat ini menjadi sangat berkembang beratus-ratus tahun karena mereka memperhatikan 4 hal ini. Oleh karena itu maka Peter Seng mencoba mengembangkan, kalau begitu setelah mereka pelajari situasi ini, bahwa pertama untuk membangun sebuah organisasi maka diperlukan aspirasi muncul dari dalam. Bagaimana energi? Istilahnya begini, your expression, energy follow your expression. Jadi energi yang kita keluarkan, kalau kita energi negatif, aspirasi Anda negatif, maka akan mengikuti aspirasi dari dalam Anda, akan mengikuti energi Anda. Makanya bagi saya Hugua, the first step for you, you must positive your ideas first. Anda harus menciptakan dirimu dulu. Anda bisa membagi visi terwujudnya Sulawesi Tenggara maju, aman, sejahtera, religius, social vision. Kita bagi-bagi visi itu supaya seluruh staf kita, termasuk mulai dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah tukang sapu, mengerti apa sih sebetulnya kita berkantor itu apa. Share vision, kita membagi pikiran, kita membagi harapan, kita membagi ide. Yang kedua, personal mastery. Setiap orang memampukan dirinya, dia ahli di bidangnya masing-masing. Yang kedua, collaboration across boundaries. Terjadi dinamika, diskusi, interaksi atas bawah di dalam hubungan vertikal dan horizontal. Ada diskusi timbal balik dan kolaborasi. Tidak bisa dalam proses perkembangan itu ada namanya perkembangan yang revolusioner, tapi ada juga diskusi-diskusi yang instruktif. Oleh karenanya maka diperlukan tim learning. Poin penting ada tim learning dan mental model. Apa itu tim learning? Saya kira jelas di dalam kantor kita, kantor yang mampu membangun kerjasama yang baik antar sesama, maka pasti lebih bagus. Tapi yang tidak bisa membangun tim kerja yang bagus, ya saya kira terasa gejolak-gejolak terjadi dari dalam. Mental model, apa itu mental model? Sebuah mental model di dalam diri kita yang selalu menangkal kalau ada barang masuk baru, selalu dan seterusnya. Susah menangkap ada hal-hal baru yang masuk, agak sulit terterima dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata energi dan juga sinergi kebersamaan ini masih ada satu yang namanya system thinking, sensing, complexity, or seeing and understanding the interdependency. Dipelajari bahwa di dalam rangka menjaga keterhubungan tadi, menjaga perkembangan perusahaan yang menjadi panjang umurnya tadi, tapi ternyata ada satu dari sistem latihan tadi, dari sistem penelitian tadi, maka menemukan bahwa ada satu namanya system thinking. Apa itu system thinking? Cara berpikir interdependensi yang saya katakan tadi, diri saya dengan diri saya dengan orang lain, diri orang lain dengan alam semestanya. Itulah namanya system thinking yang besok mulai masuk kepada teori. Muncullah sebetulnya asal muasalnya teori ini. Jadi teori itu sebetulnya adalah satu cara pandang di mana keterhubungan antara saya dengan diri saya, keterhubungan antara jadi self to self, diri saya dengan diri saya hari ini dan diri saya besok, tapi diri dengan orang lain. Kalau saya dengan saya dan saya dengan diri orang lain tidak terhubung, maka ada ancaman di dalam satu sistem. Dan yang berikutnya adalah antara diri saya dengan alam semesta. Einstein mengatakan begini, kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti saat kita menciptakannya. Ada yang bisa berpendapat dengan ini? Itu orang yang eksperimen pertama. Teknikal eksperimen pencoba, dia tidak pernah puas pada apa yang dihasilkan. Ya, dia tidak akan. Tunggu dulu, substansinya adalah substansinya kalau saya dari awal dari ini bahwa
kita itu kayak mindset atau bagaimana cara berpikir kita. Misalkan seorang anak yang bercita-cita, ketika dia mulai bulan tapi dia kalah, ketika itu dia dibully. Jadi tidak ada perubahan mindset bahwa dia ada upaya terus untuk mencapai sesuatu. Oke, ada yang ingin menambah? Ya. Terima kasih Pak Wagub. Dari materi Pak Aris sampaikan Pak Wagub, saya bisa menanggapi bahwa sesungguhnya konten ini akan Einstein mengatakan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti saat kita menciptakannya. Apa pengertian di sini? Apa? Ya, coba. Ya, sebentar ya, Prof. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti kita menciptakannya. Atau pada saat seperti yang dulu. Ya, kita pengen elaborasinya. Oke, jadi beliau tadi lihat karena perkembangan teknologi maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan teknologi baru. Ya, silakan, Bu. Kalau saya melihat dari pandang kami bahwa di dalam kita berpikir sama seperti saat kita menciptakan itu, kita harus berubah mindset. Apakah yang kita ciptakan itu bisa mempengaruhi orang lain? Kalau kita tidak bisa mempengaruhi, berarti kita harus merubah dan mencari dukungan dari orang yang lain. Jadi kita merubah mindset. Oke, maksudnya, Ibu? Maksudnya hal-hal yang kita ciptakan itu belum tentu bisa diterima orang lain. Sehingga kita harus merubah mindset, orang lain harus menerima apa yang kita ciptakan. Oke, berarti ibu yang harus berubah baru bisa merubah orang lain. Itu maksudnya. Merubah mindsetnya dulu, cara pandangnya ke dalam, baru bisa membuka orang lain. Oke, ada yang bisa menambah perubah mindset? Tadi Pak Prof Harun itu, ya. Kalau menurut saya pengambilan dari kalimat yang diungkapkan oleh Albert Einstein ini adalah belajar sepanjang waktu. Oke. Saya usul Pak, pendapat ini menurut saya di dalam diskusi ini supaya lebih menarik dan kemudian banyak pendapat-pendapat yang bisa ditampung. Saya kira biarkan dulu peserta yang lain. Usul jangan dulu. Jadi, ya, maksudnya, ya Profesor Aris tahan dulu maksudnya. Ya, tapi S1 Yoker. Oke. Saya kasih pendapat. Oke. Oke. Bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti yang saat kita minta. Saya memahami bahwa kita punya pemikiran jangan kita memaksakan terhadap orang lain. Ini yang saya pahami. Bahwa pemikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ciptakan, tidak bisa kita memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti. Saya kira seperti ini. Saya pendapatan boleh. Apa substansinya, Ker? Apa substansinya? Substansinya bahwa kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan tentang kehendak. Oke. Tidak bisa memaksakan kehendak kecuali Bapak membuka diri untuk terpaksa. Siap. Oke, ada lagi yang berpendapat? Ya. Ya, terima kasih. Pemikiran dari Einstein ini Ya. bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti saat kita menciptakannya. Masalah yang timbul dari ciptaan itu lebih kompleks dari apa yang kita ciptakan. Contoh itu, apa yang terjadi banjir yang ada di beberapa daerah ini. Gunung, hutan, tetapi masalah yang timbul bukan cuma itu, kompleks semua. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau Pak Herun tadi mengatakan hidup ini adalah long journey, sebuah siklus perjalanan hidup turun naik.
Kira-kira begitu. Sedangkan Pak Asisten mengatakan hidup ini persoalan yang hari ini, kira-kira begitu, ya. Persoalan hari ini sama munculnya dengan masalah lalu, tapi tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Karena kita memasuki ekosistem yang berbeda, sehingga diperlukan cara baru berdasarkan pada konteksnya. Kira-kira begitu ya? Oke, karena adanya kompleksitas yang kita hadapi. Kejadian di Sumatera Utara adalah sesuatu yang sebetulnya kalau diselesaikan dengan cara lama, maka sudah tidak sesuai dengan konteksnya. Kira-kira itu dimaksud. Siapa lagi ingin berbicara? Terima kasih kesempatan bergabungkan pada kami. Perkenalkan nama saya Agus Febriana dari Utara. Ya. Menyimak apa yang disampaikan dalam teori STI bahwa kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang sama seperti saat kita juga. Ya. Bahwa kita harus berpikir dinamis. Karena dalam menyelesaikan persoalan tergantung situasinya. Oke. Pada saat dibuat ini dalam listrik, sebuah perusahaan bisa bertahan itu tergantung waktu yang diciptakan. Oke, siapa? Pak. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Saya tidak bisa berpikir pada hal yang sama. Pemahamannya bahwa setiap kebijakan itu berkaitan dengan waktu, berkaitan persoalan yang beda, sehingga kebijakan harus berbeda. Artinya bahwa memecahkan persoalan pada hari ini di 10 tahun ke depan pasti dalam tataran itu pasti beda. Oke. Cara penanganannya harus lebih. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi beliau melihat bahwa sama dengan dinamis sebetulnya. Iya. Ya. Waktu. Ya. Tindakan-tindakan dan cara berpikir kita. Jadi paling tidak ada 3 variabel: keputusan, tindakan, dan cara berpikir kita yang kita ambil sehingga menciptakan masalah. Ketika masalah itu hadir, maka untuk menyelesaikannya kita harus mengubah pola pikir kita dan ketika kita menciptakan persoalan itu. Jadi keputusan yang diambil, tindakan-tindakan yang diambil saat kita mengambil tindakan itu harus berubah ketika kita harus menyelesaikan masalah yang hadir dari keputusan kita yang sebelumnya. Saya kira-kira makna dari kalimat Einstein. Terima kasih. Oke. Jadi maksudnya dari Kepala Biro Adpim ini gini. Pada dasarnya awareness itu sama. Awareness itu kita semua ini tahu, sadar. Apa itu awareness? Bahasa Indonesianya. Kesadaran. Seluruh orang memahami bahwa sebetulnya Sulawesi Tenggara ini seperti ini, tahu, kesadarannya sama. PDRB kita cuma 23%. Dari sektor pertanian dan pertambangan. Kita tahu semua, kesadaran itu ada, sama semua. Yang ada di sini sama semua memahaminya. Akan tetapi cara berpikir kita yang apa? Jadi kira-kira begini alur pikirnya nih. Ruangan ini itu awareness. Ini semua kita sadar bahwa ini terang, ada banyak apa namanya itu? itu sound system. Jadi kesadaran kita bahwa di ruangan ini mengaung, sadar saya pakai mic justru agak kurang nyaman, sadar saya. Tetapi kita memahaminya berkat pada kotak pemikiran satu persatu. Sehingga untuk menyamakan kesamaan ini, maka kita harus merubah cara berpikir kita menjadi satu kotak. Berpikir system thinking. Jadi, you change your mind, because we awareness is same. Jadi cara pandang kita, cakrawala kita sama. Yang membedakan kita adalah cara berpikir kita. Ayo kita coba praktik dulu. Kita berada di dalam ruangan ini. Tapi kalau cara berpikir kita tidak ada di ruangan ini, maka apapun yang kita bicarakan di sini pasti tidak ada banyak manfaat. Apa betul? Contoh, cakrawala kita di dalam ini,
Mestinya pada saat seperti ini jangan pikir anak di rumah, jangan pikir serapan di kantor. Sebab kalau itu yang terjadi, maka bagaimana kita bisa berpikir sebagai satu sistem atau bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi antara cakrawala, antara awareness dengan main ini beda. Jadi sebetulnya orang yang mudah stres, di mana persoalannya kalau kita bisa main dengan cakrawala? Kita bicara di situ dulu. Ada yang pernah stres di antara kita? Hah? Ayo bercerita, kenapa saya stres? Ya saya semat. Hah? Siapa? Ibu Yuni mau bicara. Stres itu antara harapan dan kenyataan. Bukan itu definisinya. Coba lihat ke sini ya. Nih. Saya dari diskusi tadi ini nih. Saya tulis main, saya tulis awareness. Main itu apa? Pikiran. Awareness apa? Kesadaran. Apa beda pikiran dan kesadaran? Ayo ada yang berpendapat. Apa perbedaan antara awareness? Kita semua sadar bahwa Tuhan itu satu. Ada surga, ada neraka. Sadar semua kita, tapi kenapa kita banyak memilih neraka? Kita tahu bahwa berpikir terlalu banyak itu menyakitkan, tapi kenapa kita masih datang berpikir banyak? Kita tahu bahwa stres itu mengganggu. Cakrawala kita paham bahwa stres itu mengganggu kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu komunikasi kita, mengganggu semua. Itu awareness. Tapi kenapa pikiran kita satu belum selesai, satu belum selesai, satu belum selesai, satu belum, capek lah. Ada yang ingin berpendapat dulu? Kita bahas di situ dulu. Silakan jalan dulu. Menurut saya, kalau pikiran itu adalah hasil kerja otak. Pikiran adalah kerja. Kalau pikiran itu adalah kerja otak, kemudian kalau kesadaran itu adalah hasil dari pikiran itu sendiri. Bagaimana ini? Mana dokter kita? Ada dokter kita. Hasil pemikiran itulah yang menyebabkan orang sadar atau tidak, seperti yang tadi. Jadi benarnya itu adalah di mana sadar tempatnya, di mana tidak bunyi. Oke, kalau begitu, di mana tempatnya sadar dan di mana tempatnya otak, pikiran. Apakah berbeda? Mana ada dokter di antara kita ini? Ya, dokter. Pak dokter. Di mana itu tempatnya kesadaran? Di mana itu tempatnya pikiran? Izin Pak. Antara pikiran dengan apa itu kesadaran. Iya. Kalau menurut hemat saya, pikiran itu adalah kalau kesadaran itu sudah ada olah rasa. Ya. Jadi pikiran kita tahu bahwa provinsi Sulawesi Tenggara ini cuma punya kapasitas 1,35%. Ada nggak olah rasa kita? Bagaimana dengan 35% ini? Apa yang menjadi visi-misi Bapak Gubernur dan Bapak Wagub ini bisa tercapai? Itu ada nggak kesadaran dalam hidup? Ada olah rasa. Kalau olah pikir, olah rasa sudah ada, tinggal olahraganya, Pak. Saya kira demikian, terima kasih. Oke. Nah, stres itu kesadaran atau pikiran? Hah? Pikiran. Kesadaran, Pak. Kesadaran. Pikiran. Kalau sadar tidak stres. Kalau sadar tidak stres. Atau gini dulu. Kan tadi awalnya kita sadar bahwa stres itu tidak baik buat kesehatan, tidak baik buat karir, tidak baik segalanya. Kita sadar. Tapi kenapa kita masih stres? Karena pikiran. Betul ya? Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang kacau. Pikiran yang kacau. Kenapa dia kacau? Karena tidak teratur. Karena tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Maksudnya tidak teratur seperti apa? Izin Pak Wagub.
Nah, kita temukan dulu. Ya. Jadi begini, ada teori teknik Pak ya. Teknik. Teknik. Stres itu, kan stres itu tekanan. Ya. Kalau teknik itu stres, kalau teknik itu tegangan sama dengan beban dibagi luas permukaan. Oke. Stres itu sama dengan tegangan. Ya. Rumus Beban. tekniknya, tegangan itu beban dibagi luas permukaan. Oke. Diandaikan bahwa luas permukaan itu adalah wawasan kita. Kalau wawasan kita tetap dengan beban yang bertambah, beban pikiran bertambah, itu pasti stres. Tegangannya pasti stres. Itu yang dimaksud tadi kacau. Tapi kalau wawasan kita bertambah dengan tekanan yang bertambah, tegangan kita tetap. Hampir nyambung ini ya. Jadi maksudnya gini. Awareness itu sebetulnya kesadaran batas kesadaran otak. Sedangkan pikiran itu kotak-kotak di dalam kesadaran otak itu. Jadi semakin banyak kotak yang dipikirkan pada waktu yang bersamaan, maka beban otak menjadi berat. Jadi awareness itu satu. Katakanlah ini awareness ini bangunan ini. Ini kesadaran. Bayangkan kalau kita bebani otak yang punya cakrawala cuma segini, konteksnya begini, maka ada mic, ada ini semua dipikirkan pada saat yang bersamaan. Karena di dalam, baru saya ingat teori neuron sebetulnya, Pak Dokter ya. Jadi teori neuron itu ada namanya amigdala kalau nggak salah. Betul ya? Amigdala itu adalah sistem limbik. Limbik itu sebetulnya adalah sekelompok bagian daripada otak yang menangkap tentang emosi dan stres, emosi dan kecemasan. Dan menurut dia itu bekerja timbal balik, tak, tidak bisa bekerja bersamaan. Jadi bayangkan saja sistemnya timbal balik. Aduh, di kantor, aduh, anak, aduh, belum masak, aduh, pikiran, aduh, besok belum ini, tapi, mertua marah, tapi di sana, tapi di sini, dalam satu yang bersamaan terjadi kotak-kotak pemikiran itu. Makanya bagi orang yang tenang, saya pernah baca buku itu katakan begini, pada saat Anda cakrawala Anda satu, tetapi kotak-kotak ini terjadi bersamaan, menurut dia, coba bernapas lambat, menurut dia lambat, tahan selama 2 menit, baru bertindak. Oke, jadi kita sampai pada kesepakatan antara dokter dengan teknis bahwa sebetulnya kita paham bahwa stres itu, kita betul sadar kan? Kira-kira kita sadar semua bahwa stres itu tidak baik karena bisa membunuh diri segala macam, betul ya? Kita sadar semua kan? Tapi kenapa kita masih stres? Karena pikiran itu dipikirkan banyak kasus pada saat yang bersamaan, terbebani. Ya seperti tadi, harusnya ini cakrawala, ini kita sadari yang ada di dalam ini. Tetapi di dalam ini ada banyak kotak. Ini kotak, ini adalah kotak kredit, ini kotak cicilan, ini kotak penggadaian, ini daya serap, ini adalah pokir. You bayangkan dalam waktu yang bersamaan pikir cicilan, pikir ini, stres. Betul Pak. Pada dasarnya kita ini adalah stres semua Pak. Jadi sebetulnya kembali bahwa sebetulnya teori U itu adalah sebuah teori yang mengembalikan kepada diri Anda ketika Anda masih umur lahir sampai kelas 4 SD. Itu sebetulnya teori U sudah mulai berjalan. You bayangkan anak-anak itu tidak ada stresnya, ketawa lari-lari. Makanya orang yang seperti itu menarik karena belum ada topeng yang mengganggu di sini. Topeng cicilan, topeng. Sebetulnya, jadi teori itu sebetulnya mendekatkan kita kepada keberadaan kita awal. Sebetulnya barang ini, karena kita ini sudah punya cakrawala yang cukup kuat. Oleh karena itu maka saudara-saudara sekalian, coba lihat ini. Coba lihat iceberg. Iceberg ini, kalau Anda lihat iceberg ini, nih, ini bumi ya. Tapi ada fenomena iceberg, ini adalah di permukaan.
Ini adalah di dalam. Ini di permukaan yang membeku di dalam, di atas, yang kelihatan di atas muka air ini, sedangkan lalu di dalam. Saudara-saudara, serapan cakupan di kantor Anda, it is depend on di dalam dunianya Anda yang tenggelam. Jadi yang nampak di Hugua ini, kalau Anda nilai Hugua baik atau Hugua jelek, itu hanya 1/4 dari dunia dalamnya Hugua. What is your aspiration? What is your intention? What is your vision? How you act? How you organize your awareness? How you organize your mind? How you organize kotak-kotak ini? Saya salah seorang manusia yang tidak malu terlalu banyak berpikir ini. Because it's not my problem. Daripada mengganggu jantung saya, hati saya. Pernah di apa saya katakan, kalau ada masalah bukan di saya, it is yours. Cara Anda melihat aku, berarti masalahnya bukan di aku, masalahnya di Anda. Dan kita celakanya di kantor, di anggaran kita menyelesaikan gejala yang muncul di permukaan, tidak menyelesaikan ke dalam. This is crazy situation. Kita terlalu terbiasa reaktif dengan simptom. Apa itu simptom? Gejala di permukaan. Di permukaan air. Persoalannya bukan di permukaan air, di dalam. Yang dikatakan dengan inner beauty. Inner beauty. Pada dasarnya, tanpa kita menyadari, saudara-saudara, everyone do something that in the end we do not need it. Setiap orang menciptakan sesuatu yang pada akhirnya kita tidak perlukan bersama. Anda menciptakan apa sih? Bapak jalan dengan kepentingannya Bapak sendiri, Bapak kepentingannya sendiri. Nanti kita bahas di pendalaman teori ini nanti. Ada ekonomi bubble, ada social bubble, psychology bubble, spiritual bubble, nanti kita bahas nanti. Akan muncul ke fenomena itu nanti. Apa yang terjadi di Sumatera bagian utara hari ini? Apakah secara kolektif kita perlukan itu terjadi? Semua orang kita bergerak tanpa sadari bahwa at the end kita tidak secara kolektif. Ini yang saya mau sadar. Secara kolektif menciptakan hasil yang kita tidak inginkan bersama. Kenapa secara sendiri-sendiri semua kita berjalan kesibukan kita masing-masing, tapi the end as a community, as a society, as a country, kadang-kadang kita tidak butuhkan bersama. Di mana kita dalam teori-teori pembicaraan saya ada penduduk, ada pemerintah, ada alam semestanya. Kita diberi kewenangan untuk mengatur itu. Ada global warming, ada kenaikan air, macam-macam. Ini simptom. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Tiba-tiba kalau macet di jalan, maka Pak Kadis PU tambah ruas jalan. Gila nggak? Karena gejala yang dihadapi. Ayo saya cerita satu wali kota yang menarik sekali. Saya baca wali kota Seoul. Itu wali kota Seoul, pertama kali kota Seoul terjadi kemacetan yang sangat serius. Maka wali kotanya seluruh jalan-jalan layang itu dibongkar semua. Karena dia menganggap saya tidak mau selesaikan gejalanya. Menurut dia, kalau saya tambah ruas jalan tambah macet. Karena dia tidak mau menyelesaikan simptomnya ke permukaan, tapi menyentuh kesadaran orang. Maka dia bongkar semua itu jalan-jalan raya yang sekarang jadi presiden. Coba cek di sejarahnya. Menurut dia, kalau saya bongkar banyak jalan layang, maka orang sadar daripada aku jalan sendiri menderita, mendingan aku naik kendaraan umum. Dia mencoba menyentuh kesadaran yang paling dalam. Dia mencoba membangun awareness. Apa itu? Kesadaran ke dalam. Dia telah membentuk bagaimana change mind yang dikatakan Kepala Biro tadi, bagaimana merubah mindset dia. Bagaimana kita ber-APBD. Yang saya katakan tadi, coba ya, lihat APBD kita. 32% pada sektor kepanganan. Tapi coba anggaran kita kemana perginya? Ke semua ke infrastruktur. Bukan berarti Pak Fahri, Pak Fendi, saya tidak setuju. Saya setuju. Tapi kalau anggaran kita serahkan ke Bapak terus, kapan endingnya ini permainan? Apakah kita kasih berapa aja selesai Pak persoalan? Tidak selesai. It is depend on our mindset. Tergantung dari cara pandang kita.
Bagaimana cakrawala kita, awareness kita, dan bagaimana cara berpikir kita sangat tergantung ke situ. Katakanlah ya, kenapa pertumbuhan ekonomi, apa yang melatar belakangi pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu maka saudara-saudara sekalian, yang muncul adalah ecological divide, social divide. Apa ini? Kesenjangan sosial dan spiritual divide. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari source. Apa sumber? Nih. Sumber ini kalau kita katakan apa sumber? Bisa ditangkap saya? Apa yang maksud sumber? Ya source. Jadi Bapak berdua ini dua-duanya ganteng. Betul. Sangat ganteng dua-duanya. Tetapi beliau berdua ini di mata Anda semua pasti punya perbedaan yang membeda-bedakan. Betul. Tapi ada kecenderungan persamaan di antara ini. Kalau kita lihat statistiknya, dipengaruhi oleh kegantengannya atau dipengaruhi apanya kira-kira? Hah? Pendapatannya. Nah, beliau berdua ini yang membedakan menurut saya adalah sumber di hatinya. Sumber masuknya dari mana? Kalau sumbernya ini lebih banyak, sejak kecilnya ajarannya adalah terbebas dari tekanan orang tua, dia lebih demokratis sejak kecilnya, dia bermain dengan imam, dia bermain dengan main domino, dia bermain dengan penjudi, dia bermain dengan ini dan seterusnya. Ini pertama adalah selalu dengan kiai, dengan masuk kafe sekali-sekali bersama-sama dengan ini sumbernya cara dia memahami Tuhannya. Sehingga nilai di manusia berdua ini sangat tergantung dari penilaian secara publik, mana yang bagus dan kurang bagus di antara berdua. Sangat tergantung dari di dalam dadanya, bukan ke atas. So his source bisa kembali Pak. Yang kalau dalam ilmu agama dikatakan ini source ini, karena begini Pak, sumber dari sini melahirkan cara berpikir melahirkan struktur berpikir. Coba bayangkan source seperti ini, sumbernya begini. Kalau kita di Islam itu apa? Tauhid ya. Tauhid, apa itu tauhid? Bisa ditangga Pak Kepala Biro Ekonomi, apa itu tauhid? Oh ini marketnya tinggi. Ada yang bisa membantu kita tauhid? Apa dimaksud dengan tauhid? Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Tuhan. Tapi ya bukan esa satu. Oke. Bayangkan kalau di sini satu keyakinan bahwa satu keesaan yang dimaksud sepertinya terkoneksi. Betul ya? Bayangkan, coba Mas ini pantau. Contoh ini. Ini Bapak, bayangkan kalau di sini sumbernya ini keyakinan bahwa apapun yang saya lakukan, ini sudah masuk teori ini, sudah inti teori ini. Saya minta atensi dulu semua. Sumber keyakinan terhadap Tuhan kita akan menjadi cara berpikir kita. Cara berpikir kita, katakanlah di dinas perindustrian. Bapak punya sumber ketuhanannya, akan menjadi cara berpikir Bapak, akan mempengaruhi staf ke bawah, dan itu menjadi struktur berpikir di kantor Bapak, dan itu akan muncul ke permukaan. So your aspiration, your energy is depend come from your source. Yang katakan tadi, kalau di sumbernya di sini adalah ketuhanan, yang dimaksud dengan ketuhanan itu kan sepertinya interkoneksi antara dirinya dengan ekologi, antara dirinya dengan orang lain, antara dirinya dengan yang lain, antara dirinya dengan alam semestanya. Coba dibayangkan kalau source-nya ini tidak mencoba menghubungkan three devices itu, maka bagaimana nasib kantor kita, nasib diri kita, nasib keluarga kita, nasib segala macam. It's depend on you. Karena dari source akan melahirkan struktur berpikir, dari struktur berpikir akan melahirkan ecological device, social device, dan
apa namanya ini? Spiritual device. Teori U itu sebetulnya adalah teori yang selama ini kita lihat orang, oi kau, semua masalah di kau semuanya. Kenapa kau semua? Kembali, oh ternyata bukan dia, ternyata saya juga. Ada kesadaran bahwa kita manusia sama. Selama ini kita blaming orang. Selama ini kita komplain kepada orang. Selama ini kita melihat keluar. Selama ini kita teropong keluar. Kita keluar melihat cakrawala orang. Kita melihat orang lain. Kita memblaming. Kita menjudge. Kembali, oh lihatlah aku. Karena persoalan bukan di luar sana. The problem is side within. Come from your source, come from your thoughts, and come from your structure. Oleh karenanya maka teori itu intinya sebetulnya begini. All other ship moving forward from this point to another point. Hijrah dalam ilmu, saya sudah hijrah. Hijrah itu bukan cuma pakai kerudung loh. Kalau cuma pakai kerudung itu hijrah ganti baju. Tapi yang dimaksud dengan hijrah itu pada teori tadi next. Nih. Masih banyak, ini baru. Jadi teori U itu sebetulnya di sini. Tak, presencing. Letting go, letting come. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergilah engkau menghadap Tuhanmu. Itu adalah, it is my experience. Tetapi saya percaya, begitu pergi maka akan ada yang datang yang sama. Makanya pernah saya katakan, kalau Anda mau kaya, lempar banyak uang. Kalau Anda mau bahagia, lempar banyak kebahagiaan ke orang. Kalau Yoker kamu mau dicintai, cintai dia. Saya tahu dia. Tidak mungkin cinta datang kalau Anda tidak mencintainya. Kalau ini pasti malam begini kan. Kemiripan akan menarik kemiripan. Saya salah seorang manusia yang menjaga diri saya jangan sampai keluar. Because it is already go to become big energy. Einstein mengatakan MC sama dengan berapa itu? Hah? Energi? E sama dengan MC kuadrat. E sama dengan MC kuadrat. Begitu Anda terpak, tunggu waktunya. Semua lagi melanglang buana akan kembali ke you. Ada lagi satu teori teknik ini. Ini kita mulai masalah teori-teori kena. Momen lintang dan normal. Lintang Dan normal. Itu gaya. Bapak Mas ini. Bapak jadi narasumber. Kita semua narasumber ini sekarang. Jadi momen itu artinya dia ini alam semesta. Momen. Apa yang ada di sekitar. Gaya lintang itu antara horizontal dan lintang itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Artinya hubungan bawah dan hubungan ke atas itu lintang. Norma itu hubungan antara manusia dan alam sekitar. Hubungan dengan itu normal. Gaya rata normal. Nah, yang bisa mengatasi tiga ini supaya struktur itu tetap kuat hanya titik berat. Titik berat yang satu benar. Titik berat ini kursi. Kalau titik beratnya, misalnya ini sudah, ini titik beratnya, mau dibebani langsung tetap kuat. Itu Pak. Silakan jangan itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke. Apa yang dimaksud Pak Kadis sebetulnya, kalau kita mendalami lebih banyak teori U, maka pada akhirnya kita menemukan bahwa hidup ini harmoni. Life is harmony. Makanya dikatakan kehidupan itu kosmos. Betul ya? Kehidupan itu kosmos karena dia harmoni. Kenapa bisa harmoni? Diri saya, dengan Tuhan aku. Kan begitu alurnya. Maka saya berdamai diri saya. Sebelum saya bisa berdamai diri saya, bagaimana saya berdamai dengan dirinya bapak-bapak? So, dari kata I, dari kata saya menjadi kita. Itu senada. Kenapa? Karena kita semua berasal dari makrokosmos. Siapa itu? Tuhan kita.
Harmoni dengan mikrokosmos. Siapa itu? Jiwa. Apa itu? Makrokosmos, society. Anda adalah kepala SKPD, harus menjaga keseimbangan itu. Kalau Anda tidak bisa jaga keseimbangan, disitulah bedanya seorang jadi pemimpin atau tidak. How you organize the harmony. Ini ilmu bukan ilmu baru, ini sebetulnya ilmu lama yang akan muncul. Nah, di dalam jiwa, ayo kita kembali. Kalau kita kembali kepada jiwa, hugua, maka yang muncul adalah raga. Yang tidak muncul panca indera apa namanya? Gaib. Gaib yang paling dahsyat apa? Gaib yang paling hebat, jiwa. Roh datang dari pemiliknya. Tapi jiwa saya harus bangun based on my mindset, my awareness, also my mind. Karena otak, saya katakan tadi, pernah di suatu apel saya katakan otak itu sebetulnya labirin, lorong-lorong tergantung dari input apa. Makanya saya salah seorang yang saya bilang sama ajudan saya, pada saat saya mau bicara jangan kasih masukan di hati. Tolong, semua orang-orang di dekat saya, ajudan saya sudah doktrin. Begitu saya tampil di permukaan, saya mau berada di sebuah forum, tolong beri masukan yang positif. Labirin, bayangkan ini, kalau diisi dengan gila ini barang, maka saya tidak menyerang siapa saja di sekitar saya. So, roh dari Tuhan, tapi jiwa harus dibangun. Dari mana? Pak Dokter, otak kita pada dasarnya tidak punya bentuk. Yang bisa membentuknya adalah our experience. Di dalam ilmu teori adalah you observation, you observe. Makanya tidak ada kata orang yang hebat itu orang berpengalaman kok, bukan IP 4. Siapa bilang IP 4? Yoker bisa jadi begitu. Kadang-kadang nakal, tidak nakal. Karena pengalamannya dia. Mau cerita pengalaman Bapak? It is depend to your experience. Makanya teori pertama mulai dari downloading, loading, sensing and presensing, it is observation. Nih, seeing. Nih. Downloading. Apa itu downloading? Pertama kali kita keluar dari jendela diri ini, maka mesti kita keluar, lihat apa yang terjadi di masyarakat. Lihat dengan mata dan telinga Anda. Itu teori konstruksi. Tidak bisa di atas meja, bro. Turun lihat itu. Berapa kedalaman. Kalau saya bangun di sini, kalau itu roboh, berapa? Apa mitigasinya? You experience. Turun dengan lihat dengan mata. Lihat kepentingan masyarakat. Anda datang ke sana, lihat. Pak, perkebunan, lihat. Di sana. Mau tanam apa di sini, lihat. Reaksi di atas. Lihat iklim makro, mikro. Observe. Sebab kalau tidak, anggaran yang kita letakkan itu kasihan dia. Saya pernah bangun, ada Kamaludin di sini, kepala dinas PU saya di Kaledupa. Dia bilang, kepala dinas, anggaran 6 miliar. Untuk apa ini, Pak? Bangun air bersih dari Ambeua ke bla bla bla. Terus saya tanya, sudah dapat sumber airnya? Sudah, Pak. Berapa dalamnya? Kan sana gua. Katanya 10 meter. Oke. Terus airnya sumbernya asin atau tawar? Katanya tawar. Oh, katanya. Gawat ini. Kalau dia bikin rancangan ini celaka ini. Saya bilang sama dia, oke, karena katanya. Karena saya dulu pagu indikatifnya di tangan saya. Betul. Pagu indikatifnya provinsi di tangannya Pak Gubernur. Karena vision, my mission, I would like to do it that one. Datang dia. Ini saya ambilkan, ya Pak Fendi ya. Saya ambilkan ini, saya buka ininya, baru saya kode di sana. Saya kode pisau, garis. Oke? Besok Bapak turun, ambilkan saya airnya, ini meteran, ukur berapa kedalaman gua. Saya telepon Pak Desa. Pak Desa, ada Pak Kadis mau datang ke situ, mau ukur air dengan ini. Oke? Pak Camat, temani dia ke dalam. Maka dia datang ke sana, masuk ke dalam, ambilkan air, dia hitung.
Bukan katanya 10 Bapak, 15 meter. Head pompa celaka kalau dirancang hanya asumsi dari luar tanpa melihat faktanya. Hancur kita. Datang ke rasa airnya, bagaimana Bapak minum? Agak hambar Pak. Iya Pak, karena tidak ada lagi lebih dari ini. Terus ini apa? Lebih banyak ini Pak untuk air mandi, sedangkan airnya mereka lebih banyak minum kemasan, dan untuk masak kita ambil dari campur dengan air hujan. Oke, Anda bangun 6%. You bayangkan kalau mereka tidak melihat faktanya. Because your quality, how much you invest your time for listening with your eyes and your ear. Kualitas Anda kepala dinas bukan S1, S2 Bapak, tapi kemampuan kamu melihat klien kamu dengan gunakan mata dan telinga Anda. Bagaimana garis tangannya mereka? Apakah garis tangannya justru kelaparan di sana? Bisa kita rasakan itu dari dengan menggunakan mata dan telinga. Gila nggak kalau kita tiba-tiba kita bikin APBD kita di atas meja tanpa melihat apa yang terjadi di lapangan. Banyaknya proyek terbengkalai. It is based on downloading, seeing, keluar kau lihat barang itu. Nah, apa yang menghambat? Voice, itu yang menghambat kita. Kita mau turun, di sana kan, saya kan kepala dinas, masa ke bawah sih? Sini kau, turun lihat. Voice of judgment. Apa itu judgmentnya? Apa? Cara menghakimi. Biarin aja deh. Kita bikin aja masyarakat. Itu yang menghantam. Next adalah sensing. Apa itu sensing? Kita coba memahami, mendalami dengan menggunakan cara-cara yang lebih dalam lagi. Kita turun lebih lama lagi. Saya kalau memilih, mohon maaf ya, kalau eselon 1, saya lihat dari sini. Maaf. Eselon 1 selesainya di, mohon maaf ya, ini pengalaman saya waktu jadi Bupati Wakatobi. Saya memilih eselon 2 itu ketika Solo. Sebelum kita Solo, saudara-saudara sekalian, ini kayak ini kan ke permukaan tadi. Pada saat pre-sensing ini, level of listening itu gini. Kualitas saya sangat tergantung kepada bagaimana menghabiskan waktu saya dengan mendengarkan dengan menggunakan mata dan telinga. Di kantor itu ada orang yang jarang menggunakan mata dan telinganya. Dan amati posisi ini pasti tukang sapu sampai pada pembersih toilet. Saya dulu punya staf namanya Latui. Tui, siap. Kau bersihkan toilet, siap. Ternyata yang dimaksud dengan toilet itu cuma itu, kloset. Dia tidak lagi menggunakan mata dan telinga. Apa kata bos saya tadi ya? Padahal saya bilang bersihkan kamar mandi, toilet. Maka dia toilet. Ini terhambur kiri kanan, bukan itu yang dia bersihkan, ini saja. Sesuai dengan perintah saya. Level of listening, cara mendengarkannya itu mendengarkan dengan cakrawala dia yang dia batasi. Voice of cynicism, voice of judgment. Tuh sini dulu, siap. Kenapa dindingnya belum siap? Dinding lagi. Capek Pak. It's downloading dalam teori U. Apa itu downloading? Terlambat loading. Kedua level C yang itu. Ada staf di kantor kita itu yang kerjanya cuma mencari informasi lewat tertulis. Mana SK-nya? SK saya, job description saya, ini saja pekerjaan. Pak Kadis bilang, kau bantu saya, bantu apa? Ini Pak, saya lihat dulu job description. Maaf Pak, tidak ada tercatat. Begitu jam 4 sore, begitu jam 4 sore, lari dia, pulang. Tunggu dulu. Menurut peraturan, jam 4 sore, jam pulang. Ngeyel. Voice of cynicism muncul di hati. Begitu kita bicara, 5 kali banyak bicara dia daripada kita kepala dinas. Kenapa? Karena level of listening dia hanya sampai pada sini, matanya sedikit dia pakai. Tidak mendalami kata bos saya apa. Belum ada empati. Yang ada cuma debat. Orang begini pokono. Satu hari penuh kita berdebat habis. Banyak bicara. Sehingga orang begini, saudara-saudara kepala bidang juga belum tentu Anda naik akan jadi kepala seksi, masih berat. Karena dia berkelahi terus dengan siapapun teman. Baru kita masuk pada level sensing. Dia sudah bisa menggunakan sepatu orang. Dia sudah belajar bahwa ternyata aku adalah hugua yang tidak semuanya hugua benar, tapi juga hugua juga banyak salahnya. Mulai mawas diri, mulai dialog. Pak Kadis, bisakah saya begini? Oh, enggak bisa. Nah,
Jadi bagaimana Pak Kadis? Terjadi dialog. Kita sudah bisa membangun komunikasi yang baik. Itu masuk pada sudah level sensing. Ini sudah bisa naik ke kepala seksi ini, bahkan kepala bidang. Kenapa? Karena bisa mampu sudah berdialog, sudah mampu komunikasi dan membangun bagaimana sinergitas. Awareness dan mindnya dia sudah mulai dipakai. Telinganya dengan matanya sudah mulai dipakai. Baru kita masuk kepada pre-sensing. Apa itu pre-sensing? Rasa takut. Kalau saya menyalahkan orang, jangan-jangan saya yang salah. Mulai bijaksana. Kalau saya melakukan begini, benar juga ya. Kenapa dia terlambat datang dari kantor? Kenapa bisa mulai saya bijaksana? Nah, bos, Pak Kabid atau Pak Kasih, kenapa kamu terlambat datang? Pak Kasihan, mamanya sakit, dibawa ke rumah sakit. Oh, ya, oke. Mulai menggunakan hatinya. Mulai merasakan bahwa staf ternyata di rumahnya juga punya masalah. Mulai merasa bahwa ternyata hidup ini tidak seorang diri. Di atas langit masih ada langit. Kita mulai sadar dan kita sudah mulai menggunakan oksigen di diri kita. Kita sudah menggunakan bukan lagi kepala tapi sudah turun ke sini. Sehingga mulai dari open mind. Now start you open heart. Sebab tindakan-tindakan pemerintahan yang kita akan bahas besok sangat tergantung kepada you open mind. And also you open heart. Buka hati Anda. Kalau Anda tidak buka hati Anda, maka voice of judgment akan sangat mendominasi voice of cynicism. Apa itu cynicism ya? Voice of cynicism. Yang ada di sini cuma sinis. Contempt. And when you do that one to your staff, the staff will do the same thing to you. Management, it is not only our brain, but how can use our feel. Saudara-saudara sekalian, latihan ini mohon maaf karena waktunya sangat singkat, hanya sampai pada tingkat pre-sensing. Titik. Tidak bisa lagi kita masih crystallizing, prototyping sampai pada bagaimana tahap-tahap berikutnya. Makanya kemarin mohon maaf begitu disingkat, stres saya gimana caranya ini memanage ini barang. It is not easy. Ini baru pembukaan saja bisa Anda membayangkan. Ini baru pembukaan, baru kulit ini. Yang kalau Mr. Franz datang gila, hanya sampai pada titik ini kan letting go. Jadi pada saat kita merasakan seperti itu, hati open mind, open heart, baru tindakan pemerintahan mau jalan. Kita berharap ending dari permainan kita hijrah. Setelah kita memahami bahwa diri saya harus terkoneksi dengan diri bapak-bapak, hati yang terkoneksi bukan job description, rasa yang terkoneksi. Bukan karena panggilan tugas dan kewajiban dengan SK kita masing-masing. Kebersamaan yang terbangun bukan kesendirian, tapi kebersamaan antara sama kita harus terkoneksi dengan alam semesta kita. Yang saya pernah diapel saya katakan, kita punya aset, natural resources, sumber daya alam. Bagaimana tenaga kerja jutaan manusia yang tenaga kerjanya terlunta-lunta, Anda penentunya. Yang ada di hadapan saya ini bagaimana Anda menciptakan lapangan kerja. Bagaimana modal sumber daya, modal finansial yang ada di pemerintah kita dengan PAD kita bisa naik. That is we are thinking about. Bukan serapan-serapan itu hanya karena kita terjebak kepada ukuran-ukuran manajemen yang kalau serapan sudah, ya itu cuma indikasi kok. Tapi bukan tujuan akhir. Tujuan akhir seberapa rakyat kita bisa terangkat jadi maju. Sayang waktunya besok. Saya pun tidak mengerti masih ada berapa Pak Haji. Karena ini kita akan masuk crystallizing belum, co-creating belum. Sebab setelah kita mengendap dalam 3,4% baru muncul di permukaan seperempat. So, saudara-saudara, teori mengajarkan kita jangan terjebak dengan simptom yang muncul di permukaan. Seperti Pak Dokter. Ketika Pak Dokter mendiagnosa pasien, maka pertama observasi dulu. Bagaimana mukanya, pucat atau tidak, menggigil atau tidak. Setelah observasi baru menggunakan sensing, menggunakan alat. Tes jantung, tes darah. Menggunakan sensing, sudah menggunakan alat. Jadi, teori inti daripada teori adalah sampai pada titik presensing sadar. Saya Hugua, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Apa tugasku? Siapa saya? Hugua, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
Apa tugasmu untuk keabadian alam semesta? Tanaman harus tumbuh dengan baik. Rakyat kita harus terlayani kesehatannya. Jalanannya mereka harus mulus. Kebun-kebunnya harus berisi. Kita siapkan pupuk yang benar. Kita siapkan bibit yang benar. Sebab kalau bibitnya benar, terlanjur dia tanam dan ternyata bibit yang salah, kita yang tanggung. Siapkan pipa-pipa air, di mana air itu mengalir dan dinikmati oleh rakyat. Kalau air itu tidak sampai, kita yang tanggung. Kehutanan, jaga hutan kita. Perikanan, ikan-ikan kita bermanfaat buat masyarakatnya. Kesadaran ke dalam, open mind, open heart, and open will. Bagaimana tindakan pemerintahan berjalan atas perpaduan dari tiga hal itu. Oleh karena itu, maka sebagai penutup pengantar ini, kita tutup mata. Mohon yang jangan ada bunyi-bunyi. Kita tutup mata semua. Saudara-saudara sekalian, Anda diberi tugas oleh negara sebagai kepala dinas, gua sebagai wakil gubernur. Hubungkan mata Anda dengan semua makhluk yang ada di bawah cakrawala mata Anda. Di situ ada orang sakit, di situ ada orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Di situ ada burung, di situ ada kupu-kupu yang tidak ada bunga lagi untuk dia hinggap untuk makan. Ada air yang mengalir di situ yang terhambat oleh karena sampah. Di atas mata Anda cakrawala, coba ke atas. Di atas kepala Anda ada awan, ada burung yang terbang, ada angin, keseimbangan yang terjadi karena Anda. Siapa engkau? Saya adalah Hugua, wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Apa tugasmu untuk keabadian mereka semua? Selesai. Saya kira ya, kita tepuk tangan untuk kita semua untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.